Yo, selamat sore. Kembali lagi bersama gua di channel Rian Ahmad. Sudah beberapa hari ini gua belum upload dan sekarang gua akan upload video tentang Swift Stream ya. Kali ini gua pakai baju Valentino Rossi ya, agak berbeda. Oke, mantap. Oke, gua akan ngebahas soal slipstream ya kepada orang-orang ya yang sempat nyerang gua waktu itu karena statement gua yang bilang kalau di GP Mugello waktu itu ya gua kayak ngepost sesuatu gitu terus gua kasih caption terus ada orang yang nonton terus ngeliat gitu ya kan terus marah-marah gitu ya karena idolanya itu gua kata-katain gitu semua kata gua kasar keluar semua dia nggak terima terus bilang lu saling menghargai ini itu sebagai pembalap gitu. Kalau sama pembalapnya gue respect banget, gue sama si Marquez tuh respect banget ya, gue suka gue tapi gue jujur gak mengidolakan sosok ini Marquez ya, cuma gue sedikit menyukai lah sosok Marquez ini karena salah satu pembalap era modern juga ya kan. Tapi yang paling gue nggak suka dari sosok Mark Marquez ini adalah slipstream. Yang slipstream tuh kayak apa sih? Ini mungkin kalau buat orang-orang yang nggak tahu sama sekali, mesti nanya kayak gitu. Slipstream tuh apa sih? Slipstream itu yang kalau pembalap yang ada di depannya terus diikutin sama pembalap yang ada di belakangnya itu dia akan mendapatkan catatan waktu lebih cepat atau memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat daripada pembalap yang di depannya. Kenapa? Karena slipstream itu kalau pembalap depan itu kan kalau misalnya ini kena angin kan dia langsung mencar, langsung kayak pecah gitu ya kan. Terus kayak pecah di firing. Firing itu kan ada wingletnya, ada air scope-nya, air scope, terus ada winglet atau aerodinamika. Nah itu kan dia masuk ke lubang-lubang itunya, ke lubang-lubang apa firing atau aerodinamika itu winglet ya kan dia masuk lewat rongga itu terus dibuang ke belakang agar motor bisa berjalan lebih atau bisa maju lebih kencang lah kasarnya ya kan. Tapi kalau pembalap yang ada di belakangnya yang ngikutin dia nggak perlu mecah angin gitu kasarnya, dia nggak perlu mecah angin, anginnya sudah dipecah sama pembalap yang ada di depannya. Otomatis kalau lu lagi mencari catatan waktu tercepat lu bisa mendapatkan waktu di atas pembalap yang lu ikutin. Memang slipstream ini legal atau diperbolehkan di ajang balap Grand Prix MotoGP, tapi sangat merugikan pembalap yang dikuntit atau diikutin dari belakang. Jadi pembalap yang di depannya ini yang dirugikan, terus yang diuntungkan adalah pembalap yang ada di belakangnya. Kenapa statement gue itu dikeroyok sama fans Marquez, dikasih tahu ini dulu dikeroyok. um, Ngefans boleh, ngidolain boleh, tapi satu hal, tolong kalau memang lu memang ngidolain sosok tersebut, ya sudah lu mengidolakan seporsinya lah gitu ya kan, gak usah berlebihan, gak usah sefanatik banget gitu, biasa aja lah gitu, gak usah lebay, gak usah alay gitu, gak suka gue sama sama fans yang kayak gitulah. Gue ngidolain Valentino Rossi biasa aja, nggak wow banget, nggak terlalu tergila-gila banget lah. Sama si Maverick Vinales juga gue biasa aja. Gue ngidolain Luca Marini juga gue biasa aja, nggak gue besar-besarin, biasa aja. Kalau memang hasil buruk ya udah buruk aja gitu, karena gue gak mau cari-cari pembelaan ini itu dan lain sebagainya lah. Oke, slipstream ini buat orang yang awam yang nggak tahu, buat orang yang bener-bener bodoh ya, tolol, yang ngata-ngatain gua waktu itu ya kan. Gua kasih tahu slipstream itu sebenarnya ya diperbolehkan. Cuma kalau pembalap lain yang dirugikan itu yang bikin apa ya? Bikin emosi yang nonton itu ya kan. Kalau orang yang tahu soal istilah-istilah yang ada di MotoGP ini ya, itu bakalan kayak mikir, lu ngapain slipstream kayak gitu ya kan. Oke lah, kalau dia memang mendapatkan manuver yang cukup lah ya kan,
mendapatkan manuver yang cukup untuk mendapatkan catatan waktu di situ, pas di Mugello si Marquez dia ngikutin Vinales tuh dari Q1 dia keluar bareng Vinales, keluar dari pit langsung masuk ke track utama, dia jalan terus beberapa tikungan Vinales ngeliatin tuh ke belakang ya kan, dia ngeliatin ke belakang terus dia masih ngikutin Vinales, masuk lagi tuh di pit ya kan, masuk pit lane lagi, si Marquez juga ngikutin masuk pit lane, terus dia mengacungkan tangannya sambil ngeliat ke belakang, itu udah gestur dia nggak nyaman, kesel gitu ya kan. Karena apa ya, pembalap yang bisa lu ikutin itu adalah harus pembalap yang bisa mendominasi selama free practice atau setiap latihan bebas di ajang balap MotoGP. Kalau memang lu bisa ngikutin itu, otomatis lu bisa mendapatkan catatan waktu jauh lebih baik daripada si pembalap yang lu ikutin gitu. Memang yang lu ikutin itu cepat, tapi lu ngikutin aja, ngekor di belakangnya, lu bisa dapetin catatan waktu jauh lebih cepat meskipun itu hanya beberapa second aja. Beberapa second itu untuk MotoGP sangat bermasalah banget. Kenapa? Karena catatan waktu juga patokan untuk di selama kualifikasi itu juga catatan banget buat si pembalap. Pembalap berjarak 1 detik sama di depannya aja itu permasalahan besar banget. Apalagi 2 detik, itu sudah paling lambat. Dan itu sangat masalah banget buat tim. Dan yang gue heran lagi, dia melakukan hal yang sama lagi di GP Catalunya. GP Catalunya dia melakukan hal sama dengan menguntit atau melakukan slipstream lah kepada si Jack Miller ini. Dia ngikutin Jack Miller di belakang buat masuk ke Q2 ya. Dan dari Q1 kalau nggak salah tuh ya kan. Koreksi kalau gue salah. Terus dia ngikutin Jack Miller sampai finish, sampai selesai. Dan Jack Miller juga ya diperbolehkan, emang Jack Miller memperbolehkan kalau si Marquez mau slipstream. Oke, lu boleh slipstream gua tapi asalkan lu mampu ngejar motor gua. Seperti yang lu tahu, Ducati punya power yang luar biasa di track lurus. Sedangkan motor yang lain ya jelas kalah itu karena Ducati punya power di situ. Sedangkan di seri Sansering ya kan, di seri Sansering ini yang bikin gue kesel dan bikin gue agak sedikit apa ya, naik banget lah pitam gue ya kan, karena banyak gue benar-benar disuguhkan sama beberapa apa ya, pembalap lain yang menunggu pembalap untuk melaju lebih dulu lah untuk diikuti gitu, pembalap yang cepat gitu, yang siap untuk diikuti gitu, di slipstream gitu. Itu kesannya kayak gimana ya, nanti gini, kita flashback ke belakang dulu lah, kayak Valentino Rossi dulu di tahun 2005. Valentino Rossi itu duel sama CT Gibernau di sirkuit Jerez di tikungan terakhir last lap. Dia mencoba untuk menyalip CT Gibernau dengan masuk ke tikungan lebih dalam lagi dengan melakukan late braking dengan kakinya turun untuk menjaga keseimbangan motor, dan itu sampai sekarang ya, gaya itu dinamakan leg wave, dan sampai sekarang itu terkenal banget dan masih dipakai oleh semua pembalap termasuk si Marc Marquez ini, sampai ke WSBK, ke MotoGP, terus ke Moto2, Moto3, Rookies Cup, FIM-CEV, terus ARRC dan lain sebagainya. Masih banyak lagi para pembalap motor itu kalau mau masuk tikungan pasti kakinya turun. Itu karena pengaruh satu pembalap yakni Valentino Rossi, cuy. Sampai sekarang loh, gila. Terus kalau lu mau ninggalin di MotoGP suatu saat nanti, lu mau ninggalin gaya yang seperti ini, yang nungguin pembalap lain buat slipstream, buat cari catatan waktu. Ini kalau buat pembalap muda Moto2, Moto3, Rookies Cup, apakah ini menjadi contoh yang baik gitu buat ini si pembalap muda yang akan datang ke MotoGP suatu saat nanti? Ya memang semua pembalap yang ada di Moto2, Moto3, Rookies Cup ataupun Moto2 itu nggak akan mungkin semua pembalap itu naik ke MotoGP, tapi tidak menutup kemungkinan salah satu semua dari pembalap itu akan naik ke MotoGP. Tapi kalau lu memberikan salah satu contoh yang tidak baik, melakukan slipstream seperti itu,
lu sebagai pembalap senior harus memberikan contoh yang baik. Ini nih loh, jadi catatan waktu yang baik tuh harusnya seperti ini, bukan seperti ini gitu. Ya memang gua tahu gitu kalau di slipstream di MotoGP itu memang memang apa ya, memang memang legal, memang resmi, memang diperbolehkan, ya dipersilahkan. Tapi kalau kalau sampai berkerumun 5 sampai 4 pembalap, 5 sampai lebih dari 5 pembalap nungguin buat pembalap yang lain lebih cepat untuk melaju lebih dulu dan diikutin dari belakang, ya sama aja lu memberikan contoh kepada para pembalap muda. Kayak pembalap Moto2, Moto3 itu akan melakukan hal yang sama, hal serupa. Suatu saat mereka naik ke MotoGP, mereka akan kayak kayak bingung, kayak kagok gitu, karena dia terbiasa melakukan hal itu, sedangkan dia mau ke MotoGP terus dia melakukan hal seperti itu. em, Kayak apa ya, kayak ketergantungan lah, dia kayak mengenergis otak buat kalau ada cara yang seperti ini kenapa gue harus pakai cara yang seperti ini gitu, kan susah gitu. Ini buat orang-orang yang terlalu fanatik yang sempat ngatain gue seperti ini, gue cuma mikir, lu searching di Google gak sih, lu cari cari arti gak sih, arti dari slipstream di MotoGP ini gitu. Gue gak heran sih, ngatain dulu sebelum lu searching gitu. Lu searching dulu, lu tanyakan, kalau kalau memang nggak tahu nanya aja gak apa-apa, gue bisa jawab gitu, santai aja sama gue gitu. Dan yang gue heran ya itu gitu, karena slipstream itu kan kalau menurut gue memang ya diperbolehkan silahkan, cuma batasannya kan harus lah cuy gitu, nggak harus sampai ditiru sama rider-rider muda lah, jangan sampai lah. Kalau kalau kata gue ya kan, masa masa iya lu mau ninggalin sesuatu hal yang berbaur negatif, ya kali lu ngasih yang positif lah gitu. Gaya misalnya gaya balap lu, ya gaya balap lu kan, gaya balap si Marquez ini kan sangat apa ya, sangat sangat unik gitu kalau kata gue ya kan. Dia pembalap muda baru yang datang ke MotoGP di tahun 2013 dengan membawa nuansa gaya balap baru, yakni elbow down. Elbow down ini kalau kata gue belum ada yang pakai di tahun tersebut. Dan di tahun 2013 Marc Marquez adalah salah satu pembalap pertama yang menggunakan, yang mengadaptasi gaya balap yang seperti itu dengan gaya balapnya yang cukup agresif. Terus di tahun 2016 dia juga memecahkan rekor dengan berbelok dengan motornya di sirkuit Brno Ceko 2016 kalau nggak salah, itu sekitar 64 derajat ya kemiringan ya. Itu kan sudut derajat kemiringan yang cukup miring banget gitu buat elbow down, dan itu kalau bukan pembalap yang top pasti udah jatuh. Kayak pembalap-pembalap smooth kayak Jorge Lorenzo mungkin belum bisa ya kan sampai 64 sudut derajat seperti itu gitu. Dan itu cukup apa ya, hanya Marc Marquez lah kalau kata gue ya kan yang bisa sampai 64 derajat ke kemiringan, sudut kemiringan, angle kemiringan. Untuk ini gue kasih tahu sama buat lu yang masih belum tahu, kalau slipstream itu memang diperbolehkan di ajang balap MotoGP. Cuma impactnya apa, imbasnya apa? Imbasnya ke para pembalap muda dari Moto2, dari Moto3, Rookies Cup, terus Moto E, itu semua yang bakalan niru lu gitu loh maksud gua. Jadi kalau lu bilang gua nggak ngehargain sosok Marc Marquez, gua gak respect sama sosok Marc Marquez, lu nya yang bodoh. Gua sangat respect sama Marc Marquez, sangat menyukai sosok Marc Marquez, dan gue juga sangat mendukung Marc Marquez comeback ini gitu. Dan yang nyebut itu tuh jujur fix lu pasti gak tahu apa-apa gitu, makanya lu harus searching gitu. Makanya minimal lu searching, cari di Google, cari tahu apa itu slipstream gitu. Kalau misalnya penjelasan gue kurang paham ya, penjelasan gue yang gue kasih ini kurang ngerti ya, bisa lu searching dulu dah ya di Google, lu cari tahu ya buat temen-temen bahwa, atau nanti gue kasih lah di deskripsi ya apa itu slipstream. Oke, thanks for watching this video, thank you very much, ciao.